persilakan saya awali dari sini. Hari ini saya coba sedikit berbagi, tapi nanti dengan cara cepat saja, tentang APBN yang sudah diketok kemarin. Jadi ini update banget ya, dari yang diketok beberapa hari lalu. Lalu apa dampaknya, lalu nanti bagaimana. Kita cepat saja. Prinsipnya ya, sejak tahun 2000 ya, setelah reformasi itu pendapatan kita memang meningkat ya, kecuali pada tahun 2020 ketika COVID. Jadi pendapatan negara itu memang dari tahun ke tahun meningkat, kecuali tahun-tahun tertentu ya pernah turun sedikit, dan terutama turun di 2020 ya, pernah turun di 2015-16. Tetapi belanja itu nyaris tidak pernah turun. Nah, dan itu sederhana banget kan, nggak usah pakai ilmu ekonomi Pak, kalau belanjanya terus-menerus naik, pendapatan kadang-kadang turun, ya selisih kan. Ya, dahulu selisih, di mana selisihnya itu melebar. Ya kalau bahasa dagangnya ya tombok kan, isip bahasanya. Dan itulah yang terjadi. Dan di era Pak Jokowi, nggak usah pakai Pak ya, era Jokowi itu adalah defisit yang paling lebar sepanjang sejarah. Mau dihitung nominal, mau dihitung rasio. Nah ini defisitnya. Yang hitam ini selisih dari pendapatan dan belanja tadi. Nggak usah tahu ekonomi kan, pokoknya gambar ke bawah itu berarti tomboknya besar itu Pak. Nggak usah, Pak Mas Ripan nggak usah ngerti ekonomi. Oh enggak, itu kelebihannya. Kenapa orang ekonom itu suka arogan gitu terhadap ilmu sosial lain? Karena nggak usah panjang-panjang Pak, sampai dikasih slide ini aja kan udah kebaca tuh bahwa tiap tahun memang tomboknya segitu Pak. Nah, lalu mereka ini mainstream ekonomi dan dipakai pemerintah, ya gede, tapi kan PDB-nya naik. PDB itu pendapatan seluruh rakyat Indonesia dan pemerintah. Dibuat presentasi, oke, pakai itu juga boleh, namanya orange itu, ya juga sama aja kan, juga cenderung makin dalam. Sekarang ini sudah 2,7 yang nanti tahun 2020, 2,70% dari PDB. Nah, besok ini ditargetkan 2,53 itu nominalnya 616 triliun. PDB-nya belum tahu, tapi ini kira-kira PDB-nya 24.355, dapat angka 2, itu nggak usah percayalah dengan angka-angka itu tuh cuma kecapan aja. Yang penting defisitnya tambah lebar, tomboknya makin banyak, udah. Dan Jokowi mencatatkan rekor. Mau apa lagi yang mau jadi data ini? Nggak ada lagi bunyi yang lain. Nah, ada bunyi lain karena ada COVID kan gitu. Kasihan Pak, saya terus terang lama-lama sebagai orang kasihan sama COVID gitu. Kalau apa-apa disalah-salahin COVID, enggak juga kan? Sebelum COVID juga udah begitu. COVID itu memperburuk, tapi kalau nggak ada COVID, ya buruk. Nah, 2025 ini kan eranya Prabowo sebenarnya, tapi APBN yang membuatin era Jokowi yang tetap DPR, era sekarang. Memang ada pembicaraan di belakang, tetapi tetap aja pesannya teruskan defisit, teruskan, ya seperti itulah, teruskan belanja. Nah ini cuma untuk informasi saja, ini tren pendapatan 2025 mau dinaikin 7,23%. Kalau berdasarkan gambar ini berat Pak Prabowo ini untuk mencapai target pendapatan Pak. Nah berat, karena harusnya naiknya hanya sekitar 1-2%, apalagi di ekonomi yang sedang belum pulih ini, untuk menunjukkan rasio. Jadi pendapatan tadi dibandingkan dengan PDB bagaimana? Itu ada textbooknya, di gambar juga sama. Era Pak Jokowi ini era yang menurunkan rasio pendapatan atas PDB. Apa arti penting ini? Semua ini sudah sering banget dengar Sri Mulyani ngomong dan lain-lain. Pak, utang kita aman karena baru 39%, 40% dari PDB. Jepang 250% dari PDB, Amerika 99% dari PDB. Sebutlah yang dia diinformasikan ini. Jepang itu pendapatan terhadap PDB 35% Pak. Kita 12,5%. Bisa nggak? Bahwa utang itu kan dibayar pakai pendapatan, harusnya bahwa sekarang. Nah kalau orang pendapatan per tahunnya kencang, utangnya besar, nggak ada masalah kan? Lah kita utangnya itu nggak segede Jepang, pendapatannya seupilnya Jepang, mau dibandingkan. Kalau mau banding itu ya bandingnya bener gitu aja lah ya, bandingin. Jadi hebatnya pemerintahan Jokowi itu menurut saya, mereka pintar mengambil kalau mau bandingin, kalau yang lebih buruk dari kita, nah, itu pasti kita lebih baik. Itu aja, pilih aja negara yang lebih buruk. Kalau saya sebagai pengkritik silahkan lihat YouTube dan Twitter, saya pilih negara yang lebih baik. Wah, saya pernah dikritik,
Kalau lihat YouTube, buku, Twitternya Pak Awalin, nggak ada yang sama sekali keberhasilan. Sampai si apa itu Henry Satrio ya, atau si Bos itu kan dengan saya berkawan di suatu diskusi buku itu terang pas diskusi buku saya dulu tuh. Kalau saya lihat ini tulisannya Mas Awalin ini, saya mau tanya satu aja, ada nggak keberhasilan Jokowi? Coba dia strike itu forum terbuka. Saya pura-pura mikir nggak ada, saya bilang gitu aja. Sebetulnya bukan nggak ada Pak, supaya secara ekstrim karena sana selalu mengunggul-unggulkan yang positifnya, harus ada pengimbangnya yang nunjukin yang jelek-jeleknya. Sebenarnya memang jelek Pak, tapi kan ya silakan yang melihat kan, mau apa dengan cara begitu. Jadi seandainya tercapai pendapatan tadi, itu tetap rasionya turun Pak. Padahal kemungkinan tidak tercapai. Kebayang nggak, ini Prabowo ini dibebani suruh pemerintah pun nanti mampu memperoleh pendapatan kurang lebih berapa itu? 3.005 triliun Pak. 3.005 triliun itu kalau dipresentasikan dari PDB diperkirakan 24,355 berarti 12,30. Itu targetnya terlalu tinggi. Padahal kalau tercapai pun terlalu rendah, bingung nggak? Saking sudah susahnya Pak. Nah, dari mana mereka mau naik itu? Ini saya bicara atas dasar angka ya, atas dasar yang sudah diketok DPR. Cuma bedanya ibu bapak hanya bisa dapat yang pengumuman di media. Saya akibat ekonomi ya udah senior itu kan, punya orang di kementerian, punya orang di DPR. Dia perlihatkan. Jadi sebenarnya banyak kawan-kawan di kementerian tuh level-level apa ya, yang profesor, yang doktor, yang 45, artinya nggak nyaman. Masuk terus tuh saya Pak, pakai email apa nama email dia. Jadi saya kadang dulu, sekarang udah mulai jarang juga nggak mau, nggak ada gunanya. Sri Mulyani itu presentasi di Presiden pagi, jadi saya dapat yang sama, publik belum dapat, dan biasanya juga nggak dapat bahannya, itu hanya dapat. Bisa termasuk ini. Sehari sebelum diputuskan, saya nggak minta loh, saya dikirimi aja maksudnya dia biar ada yang tukang kritik. Jadi di dalam itu juga sudah ada suasana begitu sebenarnya. Diumpani aja, cuma karena saya bertahun-tahun sudah memperlihatkan saya tidak pernah men-screenshot, tidak pernah memberitahu sumber saya. Jadi, nah ini kan serangka Pak. Nah coba, ini yang sudah diputuskan. Pajak itu mau dinaikin sampai 9,7% perpajakan untuk menunjang tadi rencana. Dari mana naiknya itu? Orang 2 tahun ini naiknya landai, naik tapi landai. Artinya itu tidak realistis atau ada effort serius tentang pajak. Di mana dia? Nah, di slide berikut saya perlihatkan bahwa kemungkinan akan main di sini. Berdiri kayaknya lebih happy banget ya. Nah, kita cepat aja. Nah, ini rasio perpajakan, ini selingan dulu. Tadi rasio pendapatan atas PDB, ini rasio perpajakan atas PDB. Berdasarkan ini benar yang ngasih masukan. Nah, itu gak termasuk masih masukan di tahun 2014. Jadi 2014 itu ketika kami di tim transisi, kita ngundang UGM, ngundang UIDB, jadi semua diundang tuh. Profesor ada sampai setengah hari setiap perguruan tinggi itu. Saya sampai ngantuk-ngantuk, ada tim perekam kan. Ya, tapi kan karena mewakili timnya Jokowi kan, dan waktu itu dibayar bagus Pak. Zaman itu, sekarang pengangguran. Ya, terus sudah kita hitung bahwa rasio pajak waktu itu kira-kira 10,5-11 lah. Nah, ini bisa dinaikin jadi 16 selama 5 tahun. Ternyata Jokowi tidak disiplin, yang terjadi malah turun menjadi 10,85 di 2014 ya. Ini benar nih, turun ke di bawah 10 nih 2019. Ini waktu kami memulai waktu didiskusikan. Nah, ini agak menaik sedikit, tetapi tetap di kisaran 10. Nah ini kembali dijebak nih Prabowo. Udah kita bisa naikin sampai nggak tahu Pak Prabowo dapat info dari siapa. Ada kan, silakan dicari, minta 20%. 20% 2 kali lipat lu. Jadi kebayang nggak, berarti ibu setiap melangkah kemana saja bernapas harus kena pajak supaya mencapai 20%. Itu ini saja sudah terasa. Nah, ini saya bilang naik menjadi 10,23 ini berat. Nanti coba kita lihat rinciannya, sedikit saja rinciannya. Next. Nah ini yang mau ditingkatin, pajak penghasilan naik sampai 13%. Nah pajak penghasilan ini
kalau dilihat studinya, kajian akademisnya, memang yang mampu menghindar pajak itu yang gede-gede sebenarnya. Yang kecil-kecil mau menghindar kayak apa? Menghindar juga segitu-gitu aja ya Pak Teguh. Yang hitungannya kaya juga mohon maaf kaya dari sisi kita. Kalau dari sisi APBN kan masih ya yang dikejar kan yang bayar pajak 5 triliun, 10 triliun bayar pajaknya loh Pak, bukan asetnya. Yang itu menghindarnya bisa. Menghindar itu harus ilegal. Ada tenaga ahlinya. Bisa jadi tenaganya orang HMI juga tuh kalau kita cek. Jadi orang-orang HMI ya kan tapi tidak dikenal publik. Jadi kayak saya jadi ngomong begini jadi terkesan teringat almarhum. Jadi forum terakhir di publik tuh Bang Presiden sama saya berdua di acara itu 3 jam, terus karena itu di markas saya di kantor Braille. Beliau pinjam tempat untuk Zoom, pinjam tempat untuk laya-laya, saya tinggal tidur bahkan di Majenang jadi ringan lah. Jadi kalau udah berduaan sama dia ngomong begini udah nggak pernah selesai. Saya bilang Bang ini kayak manggil sama-sama Bang, dia lebih tua sebenarnya itu biasa ya kan. Kelihatannya yang kerja untuk tenaga-tenaga pajaknya di sana ini anak-anak ini juga pasti orang pajak yang bantu. Secara diam-diam dan orang pajak yang pintar. Terus saya tahu anak ini semua di sana. Kalau mau benerin bangsa Indonesia ini makanya yang dibenerin Pak. Jadi sekarang juga ya yang kritik ya orang HMI, yang dikritik juga kecuali Sri Mulyani kan. Tapi di sekitarnya Sri Mulyani banyak anak HMI-nya. Nah, jadi ini pajak penghasilan mau dinaikin nih Pak. Nih. Apa artinya? Dan kemungkinan kalau yang besar-besar tidak bisa diincar karena sulit. Jadi dahulu, mudah-mudahan saya tidak bermaksud cerita membanggakan betapa susahnya. Jadi 2014 di tim itu saya dulu Nusron Wahid ada di situ, dia anggota DPR, tapi di tim itu karena dia punya banyak kolega lah di tim. Kadang saya bilang ada Arif Dimanta, ada Hasto. Cuma orang-orang besar ini memang kalau udah nggak akan bisa ngelawan HMI Pak. Kalau orang HMI ini apa? Kalau sejam 2 jam banyak orang yang tahan. Tapi kalau sehari 2 hari 3 hari rapat itu tinggal orang HMI yang kuat. Mungkin bukan karena saya lebih pintar, karena endurance-nya beda kan. Gitu. Ujung-ujung kan gimana nih awalnya gitu. Saya bilang kita harus melakukan profiling ulang wajib pajak besar. Di mana dapatnya? Supaya kita tahu nih. Jadi ibarat orang berburu itu kan kita profiling dulu yang mau diburu. Jangan seperti sekarang. Sekarang maksudnya dulu ya ternyata terulang lagi sih. Ini waktu 2014 belum dilatih nih. Ini kalau kita main kayak di kebun binatang berburu orang dipajaki ya akhirnya yang kena adalah binatang yang larinya yang paling gak cepat, benar nggak Pak? Oh yang sangar-sangar itu nggak ketangkap. Maka kita profiling dulu. Nah caranya bagaimana? Caranya profiling bingung kan? Saya udah lama studi itu sengaja kan. Pokoknya ketika mereka tuh profesor, dokter dan orang-orang penting itu udah mulai leye-leye itu di hari ke-45 kita masuk dengan itu. Nah mau dipakai semua kan. Profiling pertama kita lakukan dari rekening mereka di bank. Jadi di bank itu saya bilang LPS itu buat 7 kelompok. Kelompok paling atas itu 5 miliar ke atas. Mau dia deposito, mau dia giro, mau dia tabungan ya jarang lah di atas 5 miliar. Giro atau deposito itu bisa diprofiling. Wah kata si ya Pak Nusron, saya sampai ingat gak bisa nih, dia orang nanya belakang dia nama aja gak bisa nih, itu kan kerahasiaan bank. Nah justru itu kita perlu keputusan hukum baru menteri untuk mengecualikan terhadap kerahasiaan bank tersebut harus. Dan menurut saya itu kalau keputusan Dirjen Pajak ini bisa untuk rekening-rekening bukan minta keseluruhannya. Wow, di hadapan kita tuh forum tuh biar telepon anggota DPR, biar telepon orang pajak si Nusron. Oh ya bisa katanya. Ide seperti itu belum ada kan sebelumnya. Ide bahwa mereka yang di atas 5 miliar atau tier 6 itu 2 sampai 5, tier 7 5 ke atas, tier 1 sampai 2. Oke, 1 ke. Karena kalau orang punya duit segitu ya kan kira-kira gitulah. Ada kalau nggak mau yang ini 5 miliar ke atas itu jumlahnya hanya waktu itu 110.000 rekening. Kalau sekarang 140.000. Itu orangnya
Kalau satu orang punya 10 rekening, maksudnya bukan pribadi saja perusahaan, ya paling kan orang 14.000. 14.000 itu ada yang bersaudara, ada yang anak kan. Profiling, paling 1.000 orang di profiling. Profiling loh, bukan nagih pajak. Profiling, lu punya duit segitu tuh ya Pak, dari mana dapatnya? Kira-kira gitu. Wah udah, coba. Dan benar Pak, di bulan-bulan pertama Dirjen Pajak itu buat putusan itu sempat geger, tapi publik nggak tahu. Berjalan 6 bulan, dirjennya diganti dan akhirnya diganti, lalu diganti dengan tax amnesty. Sebenarnya idenya sama. Jadi saya salah satu yang bertanggung jawab itu atas itu. Enggak, saya berani ngomong begini kan, ini benar secara konsepnya, nggak benar prakteknya. Jadi tax amnesty itu bukan untuk cari denda Pak, untuk profiling. Dah, lu kembali diampuni, tapi kan jadi ketahuan. Jadi si singa, si macan, si buaya, komodo ini suruh balik kan. Jangan sampai kita dapatnya ayam, bebek kan. Kita inilah ya paling Pak Teguh kambing gede sedikit. Tapi tetap Pak, bukan yang penting. Dah tax amnesty. Ternyata gagal, tax amnesty berhasil mendapatkan denda dan gambarnya balik. Tapi entah bagaimana mereka menegonya. Profiling tidak terjadi. Atau profilingnya itu untuk nego oknum pajak. Tidak. Modalnya setelah 3 tahun boleh balik kan, balik pelan-pelan lagi, pajaknya ya kayak gini lagi. Nah ini mau apa ini? Masa mau tax amnesty lagi? Ya kan? Nah maka dugaan terbesar saya ya dikencengin. Sampean mau apapun, mau honor apapun, umpama nih saya dihonori, tapi saya nggak minta apa-apa gimana? Nanti nggak enak Sablon nanya tarifnya berapa gitu, malah nggak enak sendiri kan. Pokoknya untuk HMI kita silaturahim, ada saya bilang sama sekretaris saya tadi, pokoknya 2 yang jangan ditanya tarifnya, mahasiswa atau HMI yang tanya, kami jangan tanya-tanya, jangan tanya transportasi, jangan tanya ini, karena kita berlomba-lomba mencari teman. Balik ini ada potensi semua Pak, jadi nanti pembayaran apapun langsung dipotong pajak kan, jadi akan yang paling mungkin dimaksimalkan itu. Dan nah ini saya sendiri bisa kena nih, kita itu teledor, Bapak ngajar kah atau ya jadi cuma dapat kalau di APBD paling 1, berapa kan ya tenaga ini, kalau di pusat itu kalau level kayak saya sekarang lama saya enggak ya, 3 tahun yang lalu setelah dipotong pajak itu 3,1, 3,2 satu sesi itu sudah pajak. Nah saya nggak minta potongan pajak saya kan, cuma yang dipotong aja, harusnya saya minta bukti potongnya. Nah, biarpun bapaknya dapat 900 kalau potong pajak itu ada bukti potongnya, nanti pasti bermasalah ketika melapor karena sampai nggak punya bukti potong kan. Jadi nanti awal ini serangnya bukan nggak bayar pajak, lapor pajaknya nggak tertib. Gimana saya bisa tertib kalau saya nggak minta bukti potong pajak, benar nggak? Hati ini. Nah nanti ketika dia laporannya tidak benar, denda. Nah, kalau sudah begini ya, saya kira kalau nggak pemberontakan ya kebangetan kita. Ya benar, Pak. Tapi memang di Amerika begitu Pak, harus diakui. Cuman kan semua tertib. Harusnya, ya ini sudah diskusi teknis tetapi penting. Kalau memang benar, kita nggak perlu menyantumkan bukti potong pajak, otomatis itu yang memotong kita, melaporkan ke sana, dia harusnya kirim buktinya ke sana. Ngapain kita yang sebagai kena pajak? Contoh Pak, nanti banyak. Jadi apapun hasil bunga tuh kena, udah pasti kan. Nanti macam-macam. Ini orang-orang koperasi sudah tanya-tanya, saya ini koperasi kayaknya akan kenceng nih kenanya. Nah, ini ada koperasi kan, saya kan wakil ketua koperasi syariah dulu saya Indonesia, sekarang Dewan Pakar, tapi lama nggak dipanggil mereka karena takut dituduh ikut Anies kan. Bilang kalian nggak dituduh juga, masa syariah nggak ikut Anies. Apa itu ya saya bilang. Dan ini pajak penghasilan. Jadi nggak tahu Prabowo mau nggak, yang jelas dia dibebani untuk menaikkan. Coba yang selanjutnya, ini lebih parah daripada yang penghasilan. Ini namanya pajak pertambahan nilai Pak. Nah, apa cara menaikkan? Ekonomi lesu. Caranya adalah yang selama ini ditanggung pemerintah. Jadi sebenarnya ada pajaknya. Nah, kesehatan, alat alkes, apa semua pendidikan tuh ada pajaknya, tetapi DTP artinya ditanggung, jadi nggak bayar. Itu mau dilepas. Jadi bayar. Perumahan ya saya nggak usah, seingat saya MBR kan juga
MBR itu ada di TV-nya kan Pak, ditanggung pajak. Kemarin kontak saya, karena saya nggak begitu paham itu, cuma sekarang sudah dipesan Mas Anies. Jadi bocor juga, ini saya masih punya hubungan. Mas awalnya harus muncul di media-media formal, jadi udah. Maksudnya apa Mas? Ya supaya kita kalau ribut nanti saya ada orang-orang lain, bismillah aja. Nah, mana ditanya? Saya bilang itu mereka menyambung perpanjangan di TV sampai Desember, tapi kelihatannya di 2025 enggak. Jadi di MBR di TV-nya dilepas, kesehatan juga. Maka ini sederhananya bahasa teknisnya, ibu bapak akan bayar pajak lebih banyak untuk membeli barang, lebih mahal barangnya, udah itu aja. Mau obat, mau apa, dan ini angka soalnya, ya nggak mungkin tercapai. Segitu pun belum tentu tercapai. Nah, gimana? Nah, yang bukan pajak itu malah mereka takut karena harga-harga komoditas turun. Nah, tetapi ada yang dia tambah itu, jadi nanti pungutan-pungutan yang kementerian, lembaga termasuk kampus itu dibebani untuk ya didelay aja itu apa namanya UKT ya, itu delay aja Pak, nanti terpaksa dinaikin lagi karena harus naikin ini. Next, saat pendapatan kondisinya begitu, belanjanya nggak mau ngerem, sederhana banget kan? Ini nggak usah pakai ilmu ekonomi. Pada saat pendapatan susah dicari, kalau dipaksakan dicari yang menderita rakyat, itu nggak ada keinginan mengurangi belanja. Belanja untuk apa? Coba, belanja untuk apa? Yang terbesar yang banyak orang tidak tahu itu 3, satu Kementerian PUPR, satu Kementerian Pertahanan. Ini suka bertukar, Kementerian PUPR, dan yang ketiga yang jarang orang tahu apa? Nah, Kepolisian Republik Indonesia Pak, selama era Jokowi, Polri ini masuk 3 besar. Yang 2025 ini dinyatakan 126 triliun. Kementerian Pertahanan sekitar 145. Oke, nggak apa-apa lah. Memang kalau niatnya biar aman, tertib, tapi kita tadi sih orang saya kan menelisik. Karena dulu saya pernah bagian ini kan. Itu yang banyak itu alutsista Pak. Dan manajemen. Alutsista itu disembunyikan model manajemen. Nah, alutsistanya itu impor Pak. Dari mana dorongan ekonominya? Nah, kembali ke logika. Ini kan demi mendorong perekonomian, belanja ekspansif. Maksud akal ya. Kalau ini kan ekonomi lesu, kita belanja harus lebih besar dari pendapatan supaya ekonomi. Kalau belanjanya alutsista, dan ada belanja lain Pak, namanya bayar bunga utang. Belanja terbesar pemerintah bukan alutsista lagi, tapi bayar bunga. Lu bayar bunga itu siapa yang mengutangi? Yang mengutangi itu 1 Bank Indonesia, 2 bank umum, 3 asing. Dorongannya di mana? Tampillah ekonomi kayak gini, laporan bank besar ya, tetap laba kan? Ya laba lah. Orang nggak usah dia terima kita nabung. Kita ini nabung kadang-kadang bukan pengen nabung, ini kan kita butuh alat pembayaran. Wah, saya kan cuma 10 juta, 20 juta, nanti dulu Pak, Bapak 20 juta ya, nabung kayak Bapak, jumlah rekeningnya 300 juta, 350 juta sekarang. Ya, keluar duit 1.000 triliun. Dari sisi kita 1 juta, 2 juta, 10 juta lah. Udah, ngapain juga disalurin ke jangan, apalagi yang kecil-kecil Pak Teguh aja sudah mulai sulit kan, apalagi yang mau kredit cuma ya ada kur semangat. Saya kalau udah ngeritik udah, karena saya didetail Pak, dulu saya justru salah satu kur itu, saya salah satu yang diundang sejak awal untuk memperbaikinya, kan ada IT udah sampai bosan saya satu forum ber-8 itu ada direktur yang sekarang, berarti yang periode kedua ya Pak siapa, Sunarso pasti bertahan, orang kayak gitu pasti bertahan. Jadi kalau mau bertahan di negeri ini, 1 jangan terlalu pintar atau jangan kelihatan terlalu pintar. Kalau pintar ya pura-pura gak terlalu pintar, kalau pintar gak bakalan lama. Kedua, jangan terlalu baik tapi jangan terlalu baik pasti habis. Kira-kira gitulah. Jangan habis, sebenarnya syarat paling utama 1 aja Pak, penjilat. Udah penjilat ya lebih aman. Oke. Ya, enggak lah, ini masalahnya ini gak diajarin penjilat, itu persoalan kita kan. Kayaknya perkaderan kita ganti aja Pak. Daripada independen, mending gimana kalau ganti penjilat. Kita dibuat stresnya kan itu. Saya tidak
Kita itu ditindas, dihabisi, itu gak ada masalah sebenarnya. Tetapi yang jadi masalah otak kita, otak generasi muda kita diajari hal-hal buruk kan. Jadi kejahatan terbesar kolonial di dunia itu bukanlah menindas, menghisap, tapi mengajarkan rakyat yang dijajah itu untuk berpikir seperti mereka. Dan ini juga begitu. Yang kejahatan Kaisang itu bukan yang dilakukannya, Pak, membuat anak-anak muda bermimpi jadi mereka. Gila kan? Tertinggal kita yang tua-tua ini, Pak. Sini diskusi ini biar yang muda-muda semangat lah. Yang tua-tua ini juga antara insaf dengan sudah gak dapat kesempatan, nggak tahu juga. Ya, tapi anggap aja kita percaya diri kita ini ya insya Allah terjaga, berusaha terjaga. Nah kembali ke ini, belanjanya nggak direm, Pak, nggak ada rem-reman belanja. Gaspol. Coba next. Nah, belanja yang ke daerah landai, Pak. Ini banyak yang tidak tahu, Jokowi ini mengembalikan sentralisasi. Udah fakta ini. Gitu. Sri Mulyani pasti ngomong, udah lihat ini, saya juga merasa udah ikut YouTube saya lihat, saya udah nggak lagi nggak takut ini direkam di YouTube, saya tampilkan kok. Sudahlah, biarin aja. Udah mumpung mereka lagi sibuk ngurusi politik kan, jadi kritik-kritik begini nggak sempat ditangkapi mereka. Coba jadi sentralisasi next. Nah, jadi yang ke daerah itu makin ini ditambah omongan daerah itu dikasih duit nggak bisa belanjakan dengan benar, nggak efisien. Yang nggak efisien lo kok nyalain daerah? Ya betul, sebagian daerah tidak efisien, tapi yang lebih bobor tuh pusat. Daerah dipilih dong. Daerah tuh ada yang mau kekurangan duit kok. Yang paling Kutai Timur apa beberapa biji lah. Ini sudah salah nyalain orang itu. Saya kira saya pokoknya dua orang lah yang sakit. Ya satu Jokowi sudah jelas, yang dua Sri Mulyani lah. Kalau Jokowi ya udah gitulah. Sri Mulyani orang pintar, masa mengabdikan diri pada kayak begini. Dulu nggak gitu dia. Itu nggak HMI. Tapi di belakang banyak HMI-nya loh ya. Jadi next. Nah kita berdebat. Nah akibat defisit itu berutangnya banyak kan. Dan jangan salah, kalau ibu-ibu kan berutang tuh hanya sebesar selisih belanja dengan pendapatan utang segitu. Mereka nggak puas, Pak. Bu, Bapak, nggak puas dengan defisit, lalu investasi. Jadi sudah belanjanya kebanyakan, pendapatnya kesekitan. Oh, ambisi gede. Wow, mau IKN, mau BUMN, Garuda menjadi maskapai terbesar di dunia, kereta api cepat terbagus di dunia, kan invest pengeluaran. Akhirnya berutangnya lebih banyak dari defisit dan diterusin. 775 triliun, 776 triliun rayana 2025. Nggak ada perubahan. Next. Akibatnya utangnya begini, Pak. Ini utang, udah ada gambar utangnya. Mana utangnya? Ini gambar utangnya, ini pendapatannya. Majar ya, artinya yang benar itu bukan bandingin utang dengan PDB, Pak. PDB itu pendapatan seluruh rakyat Indonesia. Harusnya dibandingin dengan pendapatan yang berutang. Yang berutang pemerintah kok ya pendapatan pemerintah. Dulu cuma 1,5 kali lipat dia mulai, sekarang 3 kali lipat utang dibandingkan pendapatan. Mau diterusin, ukuran manapun ini tidak aman. Ukuran IMF 150%, ukuran IDR internasional benchmark 157%. Mana ada sih yang mau ngomong gitu? Dia ngomongnya PDB itu ukuran tahun 1960-an, Pak. 1950-an malah di Eropa. Dan nggak tahu juga profesor-profesor ekonomi juga diem, Pak. Aku sama ya. Next, Pak saya Bang Faisal. Nah maka kita bayar pokok utang tahun ini 1.250, tahun depan 1.000 berapa itu dalam 1.350. Nah harus membayar utang pokok, ya ditambah utang baru harus defisit tadi. Jadi ini Prabowo sudah punya PR, tahun depan ini dia harus cari utang kurang lebih 1.400 triliun. Berutangnya 700 triliun itu utang bersih. Ya sudahlah, ya ini kecil. Kalau pendapatan kita gede, ini besar karena pendapatan kita nggak besar. Nah, next, ini kembali saya kenapa kedua pengusaha, soalnya ya kalau datang ke bank mau utang dicek lah beban-beban sebelumnya utang berapa, bunga dengan cicilan, penghasilan berapa. Kalau di atas 30% bank sudah mau dijaminin apa juga nggak mau kan, kita 40 Bang. Jadi utang beban utang dengan itu 40.
Dan kembali Jokowi yang nambahin, yang lain nurunin. Next. Khusus bunga nanti 552 triliun. Saya ulangi ya, 552 tahun ini 498 yang sedang berjalan. 552 dari pendapatan 3.005. Coba. Bunga Pak, bukan cicilan. Ekspansi di mana? Loh, tapi itu kan nggak bisa harus bayar. Itu kalau bicara sama netizen, mari bicara sama, bukan saya saja ya, saya Bang Faisal, Gili Krabini, kita udah tahu bisa kok 400, bisa nanti 300, ada jurusnya, mereka nggak mau kok. Ya karena benchmarknya rata-rata bunga itu 3. Filipina memang 6, tapi Malaysia 2,8 Thailand ya, kita 6,5 Pak bunganya, kita kegedean dan wajar dong saya curiga. Korupsi terbesar itu dibayar bunga Pak, 300-an triliun. Nah, jadi supaya kita juga nggak maki-maki aja, ini bisa diatasi. Ini definisi yang kita bicarakan tadi baru ini Pak, 8.145, sekarang 8.500. Dulu sebenarnya ada definisi lain. Kita 9.535. Kita punya utang bunga, utang subsidi, utang macam-macam. Bukan hanya ini. Sebenarnya segini. Kalau kita tambahkan pensiun, kan pensiun bayar tiap bulan tuh. Itu bisa dibuat teorinya sampai ke depan. Dan ini bukan saya yang ngitung, pemerintah yang ngitung. Cuma nggak diumumkan, bukan nggak diumumkan, tidak ada pembicaraan di publik. Ini ada di CALK, ini ada di LKPP, intinya gitulah. Kalau pakai ini rasanya 60% sudah melanggar undang-undang. Kalau tambahin BUMN seperti yang bapak-bapak sering dengar itu 100%. Mau definisi mana? Saya nggak usah pakai inilah, definisi pertamanya udah teler, naik terakhir. Ini kalau buat rasio yang macam-macam, ini nanti silakan dibaca ibu bapak ya. Terus, nah kira-kira inilah permasalahannya sudah saya cicil tadi dan terakhir, ini nanti dibaca. Udah terlalu banyak melanggar rekomendasi. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat? Saya ingin jawab sederhana saja, tinggal berdoa ibu bapak. Nggak punya kuasa. Kalau sampai nggak bayar pajak, sampai ditangkap, ya loh. Kalau sampai kritik keras, saya panggil. Saya juga mungkin. Paling nggak sumber-sumber di sini, maka diharapkan rakyat Indonesia ini memang banyak-banyak berdoa saja. Mudah-mudahan pemerintahan yang baru ini, DPR yang baru dan orang lainnya banyak. Oh ya ini skenario sangat buruk. Tidak mungkin jadi skenario baik. Tetapi sekurang-kurangnya jangan sebut perkiraan saya ini, betul Pak? Namanya mitigasi, ya nggak usah bangkrut, ya toh, ya susah tapi nggak bangkrut, ya rakyat itu dibebani tapi yang boleh dipikirkan juga kehidupannya. Sudah, ini saya sudah tidak ekstrim, saya HMI berat sudah ini, bahwa rakyat berdoa, pemerintah tahu diri, DPR mengawasi, dan kalau Anda masih dalam kondisi begini memikirkan perut sendiri, keluarga sendiri, kelompok sendiri, saya kira neraka apa yang menunggu di posisi seperti itu. Ya kita semua tidak ingin miskin, tidak ingin susah. Ya nggak usah terlalu kaya Pak, kalau rakyat Indonesia sudah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.